Banyak sekali teman-teman itu yang masih bingung. Buat teman-teman pemula ya, yang masih belum mengetahui proses kerja ke Korea Selatan itu seperti apa. Apakah bekerja ke Korea itu harus melalui LPK atau tidak? Dalam video kali ini akan saya coba jelaskan. Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Drama Korea, channel Newong DWK. Nah, menjawab pertanyaan mengenai apakah kerja ke Korea itu harus melalui LPK atau tidak, akan coba saya jelaskan sepadat mungkin ya. Jawabannya adalah tidak mesti melalui LPK. Kenapa? Karena pada dasarnya LPK itu dia perannya hanya sebagai jembatan saja. Jadi LPK itu perannya hanya sebatas memfasilitasi kita untuk belajar bahasa Korea agar bisa lulus ujian IPS TOPIK. Sebenarnya peran di LPK itu sebatas itu saja ya teman-teman ya. Adapun peran-peran tambahan seperti ya mengirimkan sending data, mengirimkan berkas lamaran itu sebenarnya opsi-opsi yang dibilang masih negosional lah. Ada LPK yang menarifkan sekitar begini, memberikan jasa. Saya mau mengirimkan data lamaran Anda ke HRD Korea dan memberikan sejumlah harga sekian, itu masih di batas normal ya kalau menurut saya, nggak masalah. Kalau selama kedua pihak antara si pekerja calon CPMI dan si CPMI ini tidak merasa dirugikan, tentu nggak masalah. Dan jika memang harga yang patok itu masih terbilang wajar pun ya nggak masalah, karena kan ada jasa di situ, nggak masalah. Tetapi sebenarnya kita pun bisa loh proses mandiri untuk kerja ke Korea kalau memang kita udah paham nih tujuan atau prosesnya itu, langkah-langkahnya itu seperti apa. Tapi ya memang karena kita kan nggak tahu dan juga kita pengen enak kan ya, solusi terbaik ya memang melalui LPK. Karena kita dimudahkan dan diarahkan, kita harus kemana lebih simpel. Walaupun dari segi pengeluarannya lebih banyak gitu, yang dikeluarkan dibandingkan dengan mandiri. Terus misal kita mau mandiri gimana mas? Nah, kalau kita mau mandiri kita harus kreatif ya. Kreatif dalam hal mencari informasi. Jangan kita itu bersikap pasif ya. Kita harus bersikap aktif. Mencari informasi ke sana dan kemari. Bagaimana caranya sending data, bagaimana caranya mengetahui kolom kita itu kita mendapatkan SLC atau tidak. Pokoknya kita harus kreatif, karena pada dasarnya sampai ke tahap mengikuti ujian IPS TOPIK saja itu sebenarnya udah dilakukan sendiri pun bisa loh teman-teman, selama kita tahu caranya itu seperti apa. Dan kalau kita mau mencari tahu caranya itu seperti apa, sebenarnya caranya ya simpel dan sederhana. Cuma yang ruwetnya itu karena kita dalam proses mencari tahu itu kan susah, kemana-kemana itu yang bikin ruwetnya gitu loh. Padahal ya kalau kita standby di situs PP2MI kan nanti kan diarahkan kita kalau mau daftar ada websitenya di situ, dikasih linknya, kita tinggal isi. Terus kita disuruh memasukkan dokumen yang diperlukan, entah itu KTP, ijazah dan lain sebagainya. Setelah dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan, ya udah pendaftaran sampai situ, kita tinggal nunggu proses verifikasi. Nah, proses verifikasinya kan kita nggak tahu di mana kan. Nanti diumumkan melalui BP2MI lagi. Misal di Bandung, ya kita ke Bandung ke sana. Nah, dalam proses mandiri memang kita agak susah di sini nih, karena mencari-cari alamatnya kan susah di mana nih. Di mana nih? Kalau di LPK kan kita cuma tinggal terima beres kan. Ada pendaftaran, kita diisikan data kita, formulir yang diperlukan juga diisikan sama pihak lembaga. Terus juga tempat verifikasinya di mana, kita nanti kita tinggal patungan, dikenakan biaya berapa untuk transportasi, ntar kita sampai ke sana tinggal di verifikasi saja begitu. Kalau LPK kan lebih enak, emang kalau mandiri lebih effortnya atau usahanya lebih banyak ya. Tapi apakah kita harus melalui LPK untuk kerja di Korea? Jawabannya tidak ya, karena LPK itu hanya membantu kita, memfasilitasi kita agar bisa kerja di Korea. Begitu aja sebenarnya, memfasilitasi dan membantu kita loh sebenarnya untuk bisa kirim lamaran ke Korea dan untuk bisa kerja ke Korea. Tapi kalau apakah itu harus melalui LPK? Enggak ya, karena dia sifatnya cuma membantu kita sebagai klien lah, katakanlah kasarannya begitu.
proses mandiri pun ya bisa, tapi ya memang kita harus kreatif. Apakah di sini di Korea ini sudah ada yang bekerja ke Korea dengan proses mandiri? Banyak. Beberapa kali saya menemukan rekan-rekan kita yang memang kerja ke Korea itu dia prosesnya mandiri begitu. Belajarnya mandiri, ujian, sending data dan sebagainya sendiri. Ada yang seperti itu. Ya, memang harus dari kitanya itu bertindak aktif begitu. Bagusnya lagi ada teman yang sama-sama mandiri, jadi biar bisa saling sharing dan bisa saling membantu dalam prosesnya begitu, agar kita nggak kesulitan. Kalau sendiri kan agak susah, tapi kalau ada temennya kita kan bisa saling tukar pikiran tuh, kemana harus ngisi apa kan bisa enak aja begitu. Tapi ya saran saya, selama teman-teman itu merasa mampu untuk proses mandiri, ya nggak ada salahnya untuk melakukan kerja ke Korea itu dengan proses mandiri begitu. Tapi kalau teman-teman itu merasa nggak percaya diri atau merasa nggak mampu dan nggak yakin untuk melakukan prosesnya, semua prosesnya itu secara mandiri, ya LPK adalah solusinya begitu. Tinggal cari aja LPK yang amanah. Tapi selama ini sih ya LPK yang nakal itu udah jarang sih kalau menurut saya, kayaknya ya. Kebanyakan LPK sekarang yang udah mulai amanah, kayak udah mulai ya bener gitu, menarifkan sewajarnya kan kepada TPMI, ya udah mulai normal lah, udah mulai wajar lah begitu. Jadi begitu ya, kalau kita mampu dan merasa kita bisa, is okay buat mandiri. Tapi kalau kita nggak pede, nggak yakin, LPK solusinya. Dan juga ya kerja di Korea nggak mesti lewat LPK begitu. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.